Sekolah SMA Negeri 1 Wonosari serta Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Wonosari. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan review open class yang kedua. Izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara yang nanti akan kita lalui secara bersama-sama. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga paparan singkat guru model. Yang pertama ada Bapak DRS Indah Kardiana mewakili rumpun umum mata pelajaran PJOK, dan yang kedua Ibu Fajar Ilmi Nuriyah SPD mewakili rumpun IPA mata pelajaran matematika. Dan yang keempat adalah diskusi dan tanggapan dari reviewer Bapak Komes Sudarsono SPD MPD dan DRA Sri Wahyuni Duyanti MPD. Dan acara yang kelima menyampaikan sertifikat guru model kegiatan open class tahun pelajaran 2022-2023, dan yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan dengan sikap yang baik kepada Bapak Ibu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Muhammad Taufik Salyono SPD MSI. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina, Bapak Maksud Ketua SPD MPD, yang kami hormati Ibu Sri Wahyuni MPD, juga pengawas pembina SMA, Bapak Ibu guru yang kami hormati, kita bersyukur pada siang hari ini bisa terlaksana kegiatan review open class yang kedua. Kemarin memang saya itu juga berpikir, wah ini kok padat banget pekan ini. Hari ini ada 2 agenda, kemudian besok libur, Jumat masih mengundang orang tua, dan terus berkaitan dengan wisuda begitu padat. Namun alhamdulillah kegiatan ini bisa terlaksana. Kemarin pun Pak Komen juga hampir sudah ada acara gitu ya, sudah pokoknya. Tapi undangan tak sampaikan hadir, alhamdulillah, dan itu satu karunia yang Allah Subhanahu wa taala. Dan Bu Sri pun juga kemarin juga begitu, kemarin juga ada acara juga itu. Tapi alhamdulillah Tuhan menolong kita semua sehingga bisa tempat ini yang kita tunggu. Ini sebagai satu bentuk pembinaan pada kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu, insya Allah kegiatan ini mulai kita lakukan, dan saya minta nanti tetap terus secara bergiliran Bapak Ibu untuk mau menjadi model, ya, mau menjadi model untuk berbagi praktek baik yang sebagainya. Dan ini bisa terjadi karena kurikulum merdeka. Andai kata kurikulum 13 mungkin kita belum ada kegiatan semacam ini. Nah, nanti kita tingkatkan, kita perluas di bawah bimbingan dari Bapak Komet selaku pengawas pembina. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini open class itu tidak hanya diikuti oleh atau guru-guru SMA 1 Wonosari, kalau perlu guru-guru yang lain itu juga bisa hadir di sini secara bergantian. Maksud saya hari ini, kemarin saya mengundang Karangmojo juga, komunitas praktisi sana, beberapa orang profesor, tapi ternyata kan di sana sedang wisuda hari ini. Jadi kalau sudah ya sudah, tidak usah, karena wisuda kita tuh semuanya terlibat di sana, sehingga tidak mungkin untuk bisa kaitan di sudah tidak pun kira-kira gitu. Nah, sehingga kita ke depan coba nanti mohon bimbingan dari Bapak Pengawas Pembina supaya nanti
berbagi praktek baik dalam hal untuk pengembangan kompetensi pembelajaran berdiferensiasi itu juga bisa dilakukan bersama dengan sekolah, terutama ya sekolah penggerak yang lain. Selanjutnya nanti mohon arahan dan bimbingan dari Bapak dan Ibu pengawas pembinaan SMA dan juga dari Bapak Ibu ya. Dengan fasilitas yang ada kita coba. Mohon maaf kalau kemarin saya sampaikan proyektor menjadi hambatan, kita sudah datang Pak dengan cara proyektor itu mubah. Jadi kemarin taknya 4,6 itu nggak bisa, akhirnya kami harus berubah. Yang semula katanya beli 10, kita turunkan jumlahnya sehingga kita bisa beli dengan harga yang lebih tinggi. Jadi insya Allah paling tidak ya semester depan sudah baru. Hanya untuk ini karena yang belum hadir, yang belum datang adalah kabel yang HDMI-nya itu belum datang. Berarti sudah. Dan juga nanti mudah-mudahan dengan fasilitas saat ini, mohon maaf ini masih AC, angin jendela, jadi ini masih proses pembangunan, jadi belum selesai dan belum ada AC sedang diprogramkan, jadi mohon maaf, mudah-mudahan nanti kita sekarang terjun sehingga mudah-mudahan kita lebih nyaman lagi. Supaya tidak banyak ya, mohon untuk nanti monggo Bapak Ibu untuk secara bergantian lah bisa menjadi guru dari kami. Ada kekurangannya mungkin di dalam menyediakan dan sebagainya, konsumsi maupun apa, memang yang terkait dengan inilah kondisi kita yang sedang prihatin Bapak Ibu ya, prihatin. Nah, mudah-mudahan nanti semester depan sudah ada peningkatan, terutama sumbangan yang masuk itu tambah dibanding yang ikut kepada Bapak kita Bapak Ibu wali kelas juga mohon bantuannya untuk bisa bagaimana berkomunikasi dengan orang tua agar ada tambahan untuk kegiatan kita semua. Mohon maaf dan kekurangannya. Mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah. Dan acara yang ketiga itu adalah paparan singkat guru model Bapak DHS Indra Gardiana dan Ibu Fajar Ilmi Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Komet Sudarsono, SPD MPD selaku Kepala Pembina, yang kami hormati Ibu Sniwati, SPD MPD sebagai pengawas pembina, yang kami hormati pula Bapak Kepala SMA Negeri 1 Losari Guntur, Bapak Al-Mustan SPD MPD dan Bapak Ibu guru yang kami hormati. Terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan open class, dan saya pun waktu itu tidak tahu kenapa yang ditunjuk untuk saya sebagai guru praktek di lapangan ya. Namun begitu kami juga berusaha semaksimal mungkin kami lakukan open class dalam mapel PJOK. Kemudian mungkin kita tahu semuanya ya Bapak Ibu, selama 2 tahun di SMP itu tidak pernah ada praktek ya, tidak pernah ada praktek PJOK, sehingga dari siswa pun begitu masuk SMA kelas 10 itu ya banyak yang belum paham tentang basket, dan utamanya pada atletik ya, khususnya pada praktek di lapangan itu gerakannya itu boleh dikata masih nol. Jadi kalau saya mengajar di semester 1 kemarin itu sama aja saya mengajar di SMP ya, jadi nanti kita mulai dari betul-betul dari dasar, dan anak-anak memang banyak yang belum bisa. Ini kemudian hambatan berikutnya, kemudian saya menyebar angket itu salah satu pertanyaan, suka atau tidak suka dengan materi olahraga basket. Ternyata banyak yang tidak suka ya. Nah ini merupakan hambatan bagi saya. Namun begitu setelah kami berikan pada semester 1 kemarin anak-anak ya, ada peningkatan, ada perubahan. Itu tentang permainan bola basket memulai dari dasar. Kemudian pada akhir kemarin, pada minggu yang lalu kami juga kembali pada kelas ini yang
materi PJOK bola basket, kami mencoba ngetes dalam hal line up. Line up itu yang paling sulit. Yang paling sulit dan alhamdulillah kemarin putri, terutama putri itu hampir 80% sudah bisa untuk melakukan line up. Ya. Ini perkembangan yang cukup baik dan harapan saya tentunya nanti di semester berikutnya di kelas 11 itu ada kelanjutannya. Terutama materi-materi yang lain yang tidak hanya bola basket, utama sekali adalah atletik. Atletik itu kemarin yang saya sebarkan angket itu boleh dikata hampir semua itu tidak tahu nomor-nomor atletik itu apa saja. Nomor lempar, lari, lompat. Anak-anak itu tidak tahu. Nah ini dan alhamdulillah di semester 1 sudah kita mulai. Kemarin kita lempar lembing, kemudian yang kedua lempar lembun, kemudian tolak peluru baru itu. Sementara itu masih ada lompat jauh, sementara kita nggak punya lapangan. Kemudian lempar cakram juga belum. Nah ini saya tidak tahu nanti di kelas 11 apakah akan dilanjutkan atau tidak. Karena selama ini saya melihat ya untuk materi-materi permainan pun tidak disampaikan di kelas 11. Baru mungkin di kelas 12 itu disampaikan kembali. Nah ini harapan kami nanti ada tindak lanjutnya. Kemudian untuk pelaksanaan open class kami menggunakan referensi buku yang kemarin dicetak oleh kementerian itu dan kami modifikasi. Untuk di sini kami membagi 3 kelompok. Kelompok A itu kelompok yang sudah yang bisa. Maka saya ambilkan semuanya putra karena semua siswa putra itu ada 10. Itu ada 6 siswa yang memang itu kalau masuk tim basket itu sudah ya layak lah, sudah layak. Kemudian yang 3 sedang, yang 1 itu memang ada 1 siswa memang ya semua olahraga itu nggak bisa, ya. Jadi harapan kami kita jadikan 1, nanti yang 4 itu bisa mengikuti teman-temannya yang sudah bisa untuk yang paling sulit. Nanti kelompok itu nanti adalah materi line up. Kemudian yang kedua itu adalah kelompok yang sedang, artinya yang sedikit bisa itu yang sedikit ya, sulit tapi dipermudah yaitu dengan lempar tangkap. Kemudian yang kelompok 3, kelompok C itu yang paling mudah yaitu menggiring basket. Menggiring basket itu ada yang paling mudah karena tinggal memantul-mantulkan bola saja. Ya. Ini kami bagi 3. Kemudian untuk pelaksanaannya kami juga membagi 3 yaitu dengan pendahuluan atau persiapan, kemudian inti atau saat pelaksanaan KBM, kemudian yang berikutnya asesmen atau penutup. Untuk itu mungkin Bapak itu sudah membuka di YouTube kami yang sudah kemarin sudah diposting urutannya yang dari PJOK. Pada pendahuluan siswa disiapkan, kemudian di situ nanti akan diberi pengarang-pengarang, diberikan informasi materi-materi yang nanti akan disampaikan, termasuk pembagian kelompok yang sudah kita bagi. Kemudian nanti tinggal menempatkan diri di mana kelompok A, di mana kelompok B, dan di mana kelompok C. Kemudian untuk pemanasan ini biasanya anak-anak itu kalau pemanasan itu agak bosan, pengennya itu olahraga itu ya langsung pada inti. Nah ini kami mencoba dengan misalnya lari dengan bervariasi, ya. Lari dulu bervariasi, baru nanti senam nanti yang menggembirakan. Lari bervariasi itu macam-macam, ada lari nyamping, mungkin lari yang agak lucu, misalnya lari kijang, lari lompat pocong. Ini anak-anak jadi senang dan kemudian ada yang tertawa gitu ya. Kemudian lari lompat kata gitu. Nah ini variasi seperti itu. Sehingga anak-anak merasa senang dan tidak terasa bahwa itu anak-anak sudah melakukan pemanasan. Dengan kegiatan seperti itu pun anak-anak sudah mulai sudah teradaptasi dan mungkin merasa capek tapi tidak terasa. Kemudian kita lakukan dengan senang. Setelah itu kita bagi kelompok-kelompoknya. Mungkin agak dipercepat ya supaya nanti tidak terlalu lama.
Nah ini lari penyamping yang tadi kenyanyi, sehingga anak-anak dari senang. Kemudian ini lari tumit yang untuk pantat ya. Langsung aja ini pada kegiatan senamnya. Senam ada dua macam, ini senam pasif itu di tempat atau senam pengurangan, kemudian dilanjutkan senam yang bergerak. Nah ini pengarang-pengarang memberikan penyampaian informasi materi-materi yang nanti akan diberikan. Kemudian pada pelaksanaannya nanti kelompok A, B, dan C itu berjalan bersama-sama, ya, sesuai tempatnya. Dan itu sudah kita berikan arahan-arahan bagaimana nanti melakukan seperti ini sudah kita sampaikan. Anak nanti tinggal melakukan, kemudian dievaluasi. Dan di situ nanti ada semacam ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya nanti yang diambil yang paling bisa, ya, paling bisa dia melakukan kegiatan materi yang nanti dipelajari. Itu panasnya coba. Oh ini. Enggak. Bukan? Bertiga itu. Ya itu biasa. Klik itu ya. Nah ini sudah pada materi. Ini yang kelompok B, ini yang lempar tangkap sambil dengan berformasi. Kalau yang pasif itu lempar tangkap di tempat, jadi tidak pergerakan. Nah ini tentunya siswa juga mungkin agak ini ya, kalau di tempat agak bosan, ya, kurang menggembirakan. Akhirnya dibuatlah seperti ini. Dilempar tangkap setinggi dada. Sekilas saja, kemudian dilanjutkan masih. Nah ini yang kebetulan ini sudah berputar ini. Jadi ini yang C tadi sudah berpindah di di line up. Untuk di kelompok ini itu ada dua macam, shooting dan line up. Sementara ini shooting. Nah untuk putri untuk shooting masih ada kesulitan, kadang melempar aja tidak sampai pada basket, ring basket. Kemudian yang paling ujung itu menggiring. Yang putra nggak muncul ya? Yang putra, nah ini putra. Ini shooting untuk putra. Dan nanti setelah shooting nanti dilanjutkan pada line up-nya. Contoh shooting. Nah ini yang bagus, gerakan kayak ini. Kemudian kita line up-nya nggak terlihat. Layarnya terpotong sehingga nggak terlihat. Ini lempar tangkap berpasangan di tempat. Nah tadi kembali ke ini. Nah ini layarnya. Yang putra ini kelompok A yang paling sulit line up.
Ya oke, sebagai siap. Ya oke. Ini maaf. Saya kira sudah cover semuanya. Ini buku sudah tadi. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu penutup atau penenangan. Kalau di bahasa olahraga itu penenangan, kemudian nanti asesmen, kalau sekarang ini asesmen, yaitu minta pendapat dari anak-anak bagaimana dengan materi tadi. Kemudian dari siswa menjawab lebih menyenangkan. Kemudian ada evaluasi gerakan-gerakan tadi yang mungkin ada kesalahan-kesalahan gerakan, nanti diharapkan ada perbaikan-perbaikan pada materi berikutnya. Oke, saya kira itu dari pemaparan sudah penutup dengan berdoa, mudah sifat dibuatkan. Ya. Begini itulah apa yang kami jalankan open class materi permainan bola basket yang sudah kami laksanakan. Mungkin banyak kekurangannya, mohon nanti koreksi-koreksi dari Bapak Ibu guru yang atau mungkin yang dulu ikut menunggu di lapangan, dan termasuk mungkin Bapak Ibu sudah membuka di YouTube saya. Silakan nanti kami tunggu masukan-masukannya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Bapak Komisaris Besar SPD MPD, yang terhormat Ibu Dr. Andasri Wahyuni Duyanti MPD, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Muhammad Taufik Sawani SPD MPD, dan Bapak Ibu SMA Negeri 1 Hurusana. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai alur pembelajaran pada saat open class di kelas 11A hari Jumat jam ke-5.67. Materi yang saya ambil adalah fungsi eksponen, yang grafik fungsi eksponen, dan materi fungsi eksponen ini sebenarnya sudah dipelajari di kelas 10, tetapi hanya sekilas saja. Sebelumnya ini adalah pertemuan kedua untuk fungsi eksponen. Jadi di pertemuan sebelumnya itu sudah saya adakan tes diagnostik yang saya teliti secara kilat seperti itu selama 5 menit. Kemudian dari hasil itu saya buat kelompok dengan kelompoknya adalah kemampuan, jadi kemampuan sedang, rendah, dan tinggi. Nah, kemudian anak-anak di pertemuan pertama itu mengerjakan lembar aktivitas siswa, yang kemudian hasil dari lembar aktivitas siswa
itu digunakan untuk memperkuat hasil dari tes diagnostiknya. Jadi pada saat tes diagnostik itu sudah saya bagi kelompoknya menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Tetapi setelah mereka mengerjakan lembar aktivitas siswa, ternyata ada kelompok yang berbeda. Ternyata anak yang berada di kemampuan sedang itu berubah menjadi kemampuannya ternyata tinggi setelah mengerjakan LAS seperti itu. Kemudian di akhir pertemuan pertama itu saya memberikan latihan soal nilai fungsi eksponen, yang kemudian di pertemuan kedua pada saat open class ini mengenai grafik fungsi eksponen, latihan soal tersebut digunakan sebagai persepsi seperti itu. Jadi di awal pertemuan itu ada 3 soal yang digunakan sebagai latihan soal di pertemuan sebelumnya dan digunakan sebagai persepsi di pertemuan kedua seperti itu. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan open class ini yang di pertemuan sebelumnya itu ada 2 anak yang berada di kelompok sedang. Ternyata setelah dianalisis hasil dari tes diagnostik diperkuat dengan lembar aktivitas siswa, ternyata ada 2 anak yang tadinya berada di kelompok sedang ternyata memiliki kemampuan untuk pindah kelompok ke kelompok tinggi. Maka di pertemuan kedua pada saat kegiatan open class ini 2 anak tersebut pindah di kelompok yang berkemampuan tinggi seperti itu. Kemudian untuk kemampuan rendah itu mereka menggunakan lembar aktivitas siswa yang seperti ini, yang masih banyak panduan seperti itu, ada clue-nya. Ini untuk anak-anak yang kemampuannya rendah dan mereka duduk tepat berada di depan saya di meja paling barat. Jadi ketika mereka membutuhkan bimbingan itu maka mudah untuk dijangkau seperti itu. Kemudian anak-anak dengan kemampuan sedang, bedanya dengan yang anak-anak kemampuan rendah ini adalah kalau di sini clue-nya itu dikurangi sedikit demi sedikit dan mereka diminta untuk berpikir terlebih dahulu, bukan langsung dikasih clue seperti itu. Ini untuk yang anak-anak dengan kemampuan sedang. Mereka duduk di meja bagian tengah. Kemudian untuk anak-anak yang kemampuannya tinggi itu tidak diberikan clue sama sekali, jadi mereka diminta untuk berpikir sendiri. Kemudian di bagian akhir itu mereka ada tantangannya. Jadi tantangannya ini tidak dikerjakan oleh anak-anak dengan kemampuan rendah maupun sedang seperti itu. Tetapi walaupun anak-anak dengan kemampuan rendah dan sedang itu tidak mengerjakan di bagian tantangan ini, tapi di bagian akhir setelah semuanya selesai itu anak-anak dengan kemampuan tinggi diminta untuk memaparkan ke depan agar bagian ini tidak hanya diketahui, tidak hanya dipahami oleh anak-anak dengan kemampuan tinggi saja. Jadi semacam sharing seperti itu dipresentasikan di depan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon masukan dari apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat itu adalah diskusi dan tanggapan dari reviewer. Nah, untuk undangan yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru itu sudah disediakan link ya, dan kami yakin Bapak Ibu Guru sudah mengakses semuanya. Oke, kepada Bapak Komar Sudarsono, SPD MPD dan DLA Triwahyuni Duyanti MPD dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Taufik Salyana, SPD MPD SI, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan Ibu rekan kerja saya
senior saya Bu Wahyuni. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketika ditelepon oleh Bapak Kepala Sekolah, saya bergembira, tetapi juga bercampur agak apa ya? Bergembiranya kami diberi kesempatan untuk bisa bergabung dengan learner community di SMA 1 yang sudah mau mencoba untuk, karena memang penilaian PSP itu yang paling utama adalah kemampuan PSP itu untuk berbagi praktek baik. Di pertemuan-pertemuan di balai besar atau di direktorat, tentu Bapak Kepala Sekolah sudah paham betul bahwa tanda berhasilnya PSP itu adalah kemampuan dari sekolah ini membangun learning community atau komunitas belajar. Nah, di SMA 1 sudah ada kegiatan itu, mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh Bapak Ibu yang lain. Yang membuat saya agak bingung karena baru pertama ini kami bergabung. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kami memperkenalkan diri. Setelah 1 Mei 2023 itu Bapak Dr. Supriyanto itu berakhir masa tugasnya sebagai pengawas. Saya diberi tugas oleh Pak Kepala Balai untuk bersama Bapak Ibu di SMA 1. Hingga ke depan nanti kami mohon untuk bisa dijawil ketika ada kegiatan, insya Allah nanti kami bisa sowan. Tapi karena jumlah pengawas di kantor kami itu tinggal 2, saya dengan Bu Wahyuni. Untuk yang SMA, untuk yang SMK juga tinggal 2. SMK itu jumlah sekolahnya 46, SMA itu jumlahnya 24. Pengawasnya 2. Sehingga kami justru banyak waktu yang kami diminta untuk membantu teman-teman SMK karena jumlahnya sangat tidak rasional dengan jumlah pengawasnya. Ketika kegiatan kemarin verifikasi UKK, kemudian kegiatan yang lain, kami dengan Ibu pendampingan akreditasi sekolah juga di SMK, kami juga harus bersama-sama karena tidak mungkin hari dalam 1 bulan itu kan hari efektifnya hanya 24 rata-rata 1 bulan, dikurangi hari Sabtu Minggu, hari merah itu mungkin hanya sekitar 24 maksimal. Itu sekolahnya ada 46, kalau dibagi 2 itu kan sudah 23, nggak mungkin. Belum dipotong kegiatan kami yang lain. Kami diundang di BPMP, diundang di Balai Besar. Setiap Sabtu bersama Pak Taufik kadang-kadang ikut PMO, ikut refleksi, ikut coaching, jadi agak berat. Sehingga terima kasih sekali lagi. Untuk itu izin ya Pak, saya Pak Kepala, kalau nanti di kegiatan mendatang itu ada lagi kegiatan, kami jangan diundang sendiri ya Pak ya, bersama Ibu. Artinya kita kemudian sepakat bahwa 24 sekolah itu menjadi tanggung jawab bersama. Walaupun di administrasi SMA 1 itu pengawasnya kami, tapi bukan berarti Ibu tidak ada. Saya di Semin yang juga Ibu, saya juga ikut di SMA 2, saya juga gabung. Kalau seperti itu program kerja kami di kepengawasan. Nggak tahu Pak, mudah-mudahan ada lagi penambahan pengawas. Kalau tidak ya dilakoni gitu aja, dilakoni. Bapak Ibu, terima kasih. Saya bersama Bu Wahyuni sowan untuk yang pertama di ini. Untuk open class saya sebelumnya kalau kemarin lengkap kami dikirimi juga mungkin modul ajar, atau kalau ini kan sudah fase F ya, berarti modul ajar, sehingga kami bisa mencocokkan antara aktivitas di kelas itu dengan modul ajar yang Bapak Ibu. Yang perlu kita ingat sekali lagi bahwa open class itu mesti harus kolaborasi, karena kalau tidak kolaborasi bukan ciri open class. Kolaborasinya dari mana? Dari plan, do, dan see-nya. Ada 3 kan Bapak Ibu, ada plan, ada do, ada see, merencanakan. Sehingga saya tadi bersama Indra
Pak modul ajarnya dibuat sendiri atau bertim sendiri. Nah, ini belum menjadi kolaborasi karena nanti dari pelaksanaan di kelas itu observernya mestinya juga agak banyak. Nah, dari hasil hari ini kita diskusi itu nanti untuk perbaikan pembelajaran pada materi yang sama. Sebetulnya mungkin Bapak Ibu materinya sudah hafal semua, sudah bisa semua. Open class ini kan mirip-mirip dengan penelitian tindakan kelas. Yang kita akan memperbaiki proses perbaikan proses itu dari mana? Dari observer. Semua kegiatan di kelas, pembelajaran di kelas itu dari menit ke menit diamati oleh observer. Dan itu mungkin bisa dengan rumpun, tidak harus dengan mapel, karena sekolah-sekolah sekarang sudah kehabisan guru Bapak Ibu. Kemarin ketika soal ke sekolah itu mesti selalu kami dikeluh di SMA 2 itu, saya baru masuk itu sudah dihadap guru bahasa Indonesia, Pak pengawas, waduh, saya jamnya 49 Pak. Mantap ya Pak. Bahkan beberapa sekolah tidak punya gurunya sama sekali Pak. SMA Tanjung Sari itu guru fisika nggak ada. Karena sudah purna, belum ada pengangkatan. SMA Semanu nggak punya guru kimia. Karena guru kimianya saya, Pak Iswandi, Bu Warsini semua pergi. Jadi sekarang itu juga bermasalah, sehingga Bapak Ibu mohon kesabarannya, mohon dibantu Bapak Kepala Sekolah. Kalau jamnya agak gemuk, ternyata di setiap sekolah juga jamnya gemuk-gemuk. Bu Yanti Dahlia yang bahasa Indonesia SMA Semanu itu hampir 50 berapa. Ini kondisi yang memang dihadapi oleh semua sekolah Bapak Ibu. Kemarin solusinya dari BKD itu akan mengaktifkan kembali yang sudah purna katanya. Karena Pak Kepala Sekolah nggak bisa lagi mengangkat guru honorer, larangan keras gitu. Nah, solusinya ada dua, mengaktifkan kembali guru yang sudah purna atau minta bantuan ke LPTK, misalnya UNJ atau Sakti atau apa, untuk anak-anak mahasiswa yang semester akhir itu tugas PPL KKN-nya jadikan satu, mengajar selama 1 tahun di sekolah itu, direkognisi menjadi nilai KKN itu kemarin seperti itu. Nah, open class ini Bapak Ibu terima kasih sudah memulai pembelajaran dengan kolaborasi. Hanya mungkin masih perlu kita belajar terus, mulai dari perencanaan, mulai dari kita menyusun modul ajarnya. Kalau bisa adalah sebuah hasil dari kolaborasi di dalam tim dalam satu kegiatan pembelajaran. Kemudian dalam pelaksanaannya pun juga saya melihat di videonya observernya di mana ya Pak? Yang ketahuan hanya yang nyonting Mas Darmawan ini. Yang observernya itu kan setiap siswa, setiap kelompok siswa, karena dari Bapak ataupun dari Ibu sudah membagi anak-anak ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kemampuan. Jadi tes diagnostiknya berdasarkan kemampuan dan sudah benar, maka kemudian prosesnya setiap kelompok itu mestinya juga akan diobserver oleh banyak observer, sehingga nanti proses-proses itu bisa menjadi dokumen-dokumen yang bisa kita jadikan sebagai refleksi. Di refleksinya di ujung dari kegiatan ini beberapa hal yang memang harus kita catat. Saya belum bisa mencatat, mungkin Ibu nanti bisa mencatat. Ada beberapa hal yang kami harus mencatat kembali tentang misalnya materinya menarik untuk siswa. Itu tadi Pak Indra sudah mencoba dengan variasi, ternyata terima kasih Pak, anak-anak sudah mulai tertarik dengan kebiasaan yang mungkin ketika kami dulu juga menjadi siswa, guru olahraga kita itu pemanasan mesti guru Melayu, mumpung lapangan. Bapak sudah mencoba mencari variasi baru dalam rangka menarik minat siswa untuk bisa lebih mempelajari materi baru yang akan dipelajari.
Kemudian tentu bagi kita sebagai guru mapel, materinya yang disampaikan tentu sudah benar secara ilmiah. Kemudian untuk media pembelajarannya mungkin sudah cocok, kemudian sesuai dengan karakteristik materi, kemudian menarik siswa untuk belajar. Kemudian yang di matematika, Ibu, medianya dengan LKPD ya Bu ya, dengan LKPD, dan LKPD-nya sudah menunjukkan perbedaan tingkat kemampuan di antara kelompok 1. Saya salah Bu melihat video, karena video itu dari sudut pandang satu. Saya tulis ini kok Ibu hanya mendekati satu kelompok, ternyata penjelasannya adalah kelompok yang memang kemampuannya rendah dan itu masih perlu bantuan dari. Nah, ternyata setelah saya sowan ke sini baru terjawab kenapa Ibu kok saya lihat hanya di kelompok itu saja yang dari video itu. Nah, yang kelompok sedang ternyata sudah ada clue-nya, yang kelompok tinggi juga tanpa clue karena itu, sehingga betul-betul sudah diferensiasinya sudah jalan. Hanya sayangnya tadi Bu, saya tidak dapat materi dari video ini, modul ajarnya serta LKPD-nya, sehingga kami hanya melihat video itu, oh ini bedanya kalau pembelajaran biasa begini ya, karena tidak muncul artifisial yang menunjukkan bahwa ini sudah diferensiasi, ini sudah ada pembimbingan secara itu. Kemudian untuk penutup, setelah kita plan, kemudian kita do, kita see, melihat, dan kita kemudian punya catatan-catatan dokumen yang nanti bisa kita konfirmasi, kemudian kita tarik benang merahnya untuk menjadi rekomendasi dan refleksi untuk Pak Indra dan Bu Fajar. Itu nanti mungkin rekomendasi dari Bapak Ibu itu bisa menjadi perbaikan untuk modul ajar pada materi yang sama, karena ini meningkatkan kualitas pembelajaran pada anak, sehingga setiap kali materi itu disampaikan banyak orang yang melihat, banyak orang yang menilai, banyak orang yang membaca, sehingga kita akan menjadi lebih bagus. Beberapa hal itu yang masih perlu kita belajar lagi Bu, mungkin di matematika ya Bu ya. Di pertemuan pertama tadi Ibu sudah menyampaikan ada 3 soal yang itu menjadi prasyarat untuk di pertemuan kedua. Sayangnya saya menyayangkan Ibu mengerjakan sendiri 3 soal itu. Kenapa tidak dikerjakan oleh siswa, sehingga Ibu bisa menangkap anak-anak sudah bisa atau belum. Benar nggak Bu saya membaca itu Bu? Nanti belakang aja supaya saya sambung. Jadi di video itu Ibu menulis 3 soal itu dikerjakan Ibu, walaupun dengan bantuan tanya jawab dengan siswa. Coba kalau 3 soal itu kemudian diberikan pada kelompok yang sudah dibentuk Ibu, sehingga Ibu bisa menilai bahwa anak itu memang sudah mampu mengerjakan materi di pertemuan kemarin untuk menjadi prasyarat di pertemuan kedua ini. Itu yang saya catat. Mudah-mudahan salah Bu saya Bu, Ibu sudah di situ. Kemudian yang satu lagi aja Bu. Di penutup kok Ibu mohon izin Bu, saya mudah-mudahan salah. Penarikan kesimpulan dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kita belajar bareng bersama anak-anak, ditarikan kesimpulan itu Ibu masih agak mendominasi sedikit kalimat-kalimat dan mengarahkannya, Ibu masih mendominasi ini ya, jadi berarti artinya seperti ini. Kok tidak kita lempar kepada anak untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak dalam memahami materi yang sudah kita bahas bareng-bareng. Mudah-mudahan saya salah, karena video saya hanya melihat video. Pak Kepala mungkin untuk pertemuan ke depan di open class berapa kami diaturi untuk sowan bisa masuk ke kelas Pak. Itu akan lebih orisinil daripada kami melihat di, tapi yo jadinya jangan waktunya nanti kalau bisa pengen kami itu bisa masuk ke
kelas nyata, bukan kelas maya seperti ini, sehingga kami bisa, mudah-mudahan nanti kita berbagi waktu bisa berapa, satu mapel atau berapa mapel di open class berikutnya kami diberi waktu untuk bisa sowan, kemudian bisa masuk ke kelas-kelas nyata, sehingga observasi kami menjadi lebih real dan kami bisa mempersiapkan mulai dari kami membaca modul ajarnya, kemudian kami bisa melihat proses-proses pembelajaran mulai dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti sampai kepada refleksinya. Mungkin itu Bapak yang kami sampaikan. Ibu mohon maaf beberapa hal yang betul-betul kami hanya berdasarkan video yang dikirim Bapak Kepala Sekolah tadi malam. Saya lihat, tadi siang saya sudah lihat, kalau itu angel saya melihat itu. Mudah-mudahan kita tetap semangat Bapak Ibu, selamat Bapak Ibu sudah memulai sesuatu yang menjadi keinginan dari kementerian untuk membentuk learning community di SMK kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baiknya, gimana Pak Taufik? Monggo dulu. Monggo dulu. Dan paling dekat ya, sudah selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum saya pamit, jamnya sudah jam 15. Nanti 15.30 selesai. Ya, insya Allah saya akan nambahi Pak Komet, tapi sebelumnya Bapak Ibu mari kita apresiasi teman-teman kita yang sudah luar biasa. Saya senang banget kemarin di telepon Pak Taufik. Ini menggugah aku lagi waktu saya mendampingi lesson study teman-teman SMP. Nah ternyata SMA itu lesson study-nya lagi lahir. Di SMA 1 Wonosari luar biasa, alhamdulillah. Sudah pamer ke sekolah Riani, gitu kan. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah saya bisa ikut meskipun sebelumnya ada bayang-bayang Pak Komet. Nah, yang terpenting Bapak Ibu kita syukuri sekolah ini sudah melaksanakan kegiatan open class bagian dari lesson study. Itu prinsip kita bisa apresiasi. Kemudian yang kedua, saya mau tanya dulu. Tadi kok saya dengar ya ada link untuk menyampaikan hasil diskusi begitu? Link masukan. Ya, ada? Oh, link video. Oh, nah, Saya pikir link untuk refleksi gitu. Jadi saya sekarang dulu mekanisme kalau masih bisa dan diberi kesempatan untuk berlangsung terus di Pak Taufik, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Komet nanti kita perbarui ya rencana pembelajaran. Jadi open class itu kan sebenarnya berawal dari kesepakatan dari guru-guru ada materi atau ada kompetensi yang sulit gitu kan, kemudian disepakati milih metode pembelajaran apa ya, kita coba untuk tadi disampaikan basket ya, basket itu sulit ternyata gitu kan. Oke, sudah saya tahu ternyata memang sulit gitu. Kemudian yang kedua itu sepakat guru-guru kemudian yang satu rumpun atau di komunitas belajar akan membahas gimana ya kita coba pilih model pembelajaran untuk itu. Sudah dipilih, tapi tadi yang memilih kan Pak Indra, bagus banget gitu kan, maksudnya diwakili Pak Indra kan, sudah. Terus milih modelnya, modelnya Pak Indra dulu ya. Pak Indra sudah tampil dengan berbagai luar biasa itu Pak Indra sudah bisa tampil. Kemudian teman yang lain selaku observer itu kan sebetulnya mengikuti waktu pembelajaran. Nah, kalau saya sudah mengambil kesimpulan, pinter juga ini sama satu, mesti gurunya udah mulai. Jadi waktu jadi observer nanti diwakili melihatnya video.
nggak menjadi masalah sebetulnya ya. Tapi kemudian waktu melihat video, coba ya aku komen, kan utuh, ya utuh maksudnya gini, video saya sedikit memberi masukan kepada yang teknis di video. Tolong kalau ini kan tidak sesuai jam ya, tidak sesuai durasi jam, nggak masalah, tetapi titik-titik dari kegiatan itu di video nampak. Contoh kalau yang matematika misalnya ya, yang awal itu di pembukaan itu menyampaikan pekerjaan yang harus diselesaikan anak kemarin, itu sudah nampak, saya melihat sekilas. Kemudian di titik pada saat kerja kelompok itu kan anaknya bekerja itu nampak, tapi pekerjaannya kayak apa itu kan nggak begitu nampak juga. Nah, kita kalau melihat video ini kan ini apa ini grafik tinggi, nggak kelihatan gitu kan. Titik-titik kegiatan yang ada itu atau simpul-simpulnya untuk kegiatan inti misalnya ada 3 poin ya, itu dinampakkan, termasuk juga penutup. Itu saran saya terkait dengan mekanisme dulu sampai pada penutup. Jadi betul-betul kalau video memang sangat hati-hati karena durasinya mesti kan dikurangi, sehingga potongan-potongan itu betul-betul mereka yang tahu persis tentang durasi pembelajaran, kegiatan pendahuluan apa, kegiatan inti apa, kegiatan penutup apa yang akan kemudian ditampilkan atau ditayangkan. Yang kedua, kemudian kalau boleh saya berikan masukan ya, nanti mekanismenya teman-teman itu mendiskusikan dulu dari model yang tampil. Jadi sepakat kan, milihnya milih Pak Indra kan, bukan berarti yang lainnya besok nggak tampil gitu. Untuk kegiatan kompetensi yang agak sulit lagi bisa gantian. Nah, Pak Indra kemudian observer itu lewat video sudah bisa mendiskusikan, oh kurangnya ini dengan apa? Dengan instrumen. Kalau misalnya belum, penjenengan harus memahami rambu-rambu pembelajaran untuk diferensiasi. Itu apa yang harus nampak? Apa yang harus muncul sehingga kita akan meminimalisir ketergantungan siswa itu terhadap gurunya, kemudian eksplorasi, kolaborasi itu optimal bisa dilakukan. Karena cirinya tadi disampaikan adalah kolaborasi dari semua pihak, gitu kan. Itu diskusi tentang tampilan. Yang kita soroti bukan siswanya saja, tapi gurunya. Guru dalam menerapkan rencana pembelajaran atau kegiatan yang ada di modul ajarnya. Ini betul-betul dicermati. Kalau observernya 4 berbagi, kalau nggak berbagi kan kadang-kadang akan nggak bisa cermat ya, bisa berbagi mana-mana yang sebetulnya bisa dibagi oleh masing-masing. Itu kalau saya seperti itu. Kemudian masukannya secara umum Bapak Ibu, yang pertama apa saya nggak dengar, atau kalau yang di matematika kalau nggak salah di Penjas itu tujuan pembelajarannya ditulis ya, dari tulisan ya. Bapak Ibu mohon maaf, ini penting sekali menanamkan tujuan pembelajaran pada konsep pemahaman awal anak. Itu penting, jadi jangan sampai ini tujuan pembelajarannya cuma kemudian tayangkan, kita nggak memberikan pemahaman. Berikan pemahaman, maunya dari pembelajaran itu anak bisa apa, sehingga dia akan tahu, oh dalam durasi ini saya harus bisa layout ya Pak tadi ya. Nah kemudian yang satunya lagi, maaf saya bukan orang matematika, tak wakil Pak Komen, tapi paling tidak grafik, menayangkan grafik misalnya seperti itu tahu, anaknya tahu, jadi difahamkan dalam 2 durasi atau 3 durasi 3 kali 45 menit. Nah ini sehingga dia paham, oh saya harus seperti ini melalui kegiatan diskusi misalnya ya. Saya lihat melalui kegiatan praktek kelompok tadi seperti itu. Ini dipahamkan. Kenapa harus dipahamkan? Karena Bapak Ibu, yang pertama kita masuk pada fase pendahuluan dulu. Nah, pendahuluan minimal, kalau saya boleh berasukan Pak Indra. Tadi kan Pak Indra menyampaikan anak bosan, karpe langsung ya. Enak macam mau kok karpe ini langsung main. Padahal kan pemanasan itu penting. Kalau
kalau boleh saya berikan saran, Bapak Ibu coba baik yang matematika maupun yang olahraga buat kontrak belajar sama anak-anak. Maka tadi saya matur tujuan itu penting. Nah, dari tujuan itu kemudian Bapak Ibu bisa buat kontrak belajar. Anak-anak yang buat kontrak harus bagaimana Pak? Gitu kan? Harus bagaimana? Pemanasan dulu. Pemanasan apa? Misalnya. Tapi anak sendiri diminta memberikan masukan sehingga enjoy aja pembelajaran itu dari awal sampai akhir. Dia akan bisa menyampaikan hal-hal yang perlu dikontrakkan dalam pembelajaran kalau dia dipahamkan tentang tujuannya. Itu dulu. Jadi kadang-kadang kalau yang udah dikuliah ya tujuannya tak kandangnya malahan gitu kan, lari seperti itu kan. Itu yang pertama, jadi buat kontrak mungkin bisa ini sebagai masukan, tapi boleh tidak dipakai, hanya sedikit masukan saja, mengurangi kebosanan, kemudian bisa memberikan kebebasan anak untuk menentukan kegiatan awal di mana mereka harus mempersiapkan diri dengan kegiatan lanjutannya. Selama satu durasi, dua durasi, tiga durasi, 45 menit itu bagaimana? Itu yang kegiatan awal. Kemudian alhamdulillah tadi diferensiasinya sudah nampak di dua kelompok. Salah nih ya kalau saya menyampaikan diferensiasinya, diferensiasi inti ya, konten ya. Konten. Untuk yang mata apa? Yang mata dua-duanya. Dua-duanya. Saya bukan orang matematika. Pak Indra, berdasarkan informasi di awal kami mencatat untuk Pak Indra itu proses ya, yang ini konten matematika ya. Nah ini saya dibantu, jadi diferensiasinya juga disampaikan sejak awal oleh guru model ya, disampaikan saya pakai model ini dan sebagainya. Makanya kalau RPP itu diberikan atau modul aja dan kegiatannya ada di situ, itu kan kita bisa lihat ya diferensiasi apa. Mohon maaf saya tidak melihat RPP-nya tapi nebak-nebak saja. Nah itu sudah nampak, alhamdulillah. Tinggal penguatan kembali. Satu catatan yang mungkin perlu dikembangkan adalah optimalkan memberikan fasilitas siswa untuk aktif. Contoh, kalau di olahraga tadi karena anak-anak itu sudah diberikan kontrak belajar, kemudian ada ketua kelompok ya Pak, nggak salah ya. Anak-anak kalau kita giring untuk mereka mampu memahami apa yang dilakukan dalam kegiatan inti. Nah, kalau ada kekurangan dia bisa menyampaikan sendiri tanpa kita harus memberikan pertanyaan dulu. Misalnya apa yang kamu nggak bisa ya? Atau kalau tadi yang di olahraga, aneh kamu kan belum seperti ini, mungkin dari temannya yang kita optimalkan akan lebih bagus. Jadi kita coba untuk memfasilitasi ketua-ketua kelompok yang tadi kan sudah disampaikan di kontrak kerja, ketua kelompok gini misalnya, itu membantu juga dalam penilaian prosesnya, meskipun karena penilaian proses itu tidak masuk ke daftar nilai, tetapi untuk refleksi kan, itu penting, itu yang inti. Kemudian yang penutup ini Bapak Ibu, refleksinya dioptimalkan juga dari siswa. Mohon dimaafkan kalau salah karena betul-betul saya itu melihat video ini setengah hati Pak Tomik. Mungkin wis tua apa ya? Karena sudah kepala anak bagaimana? Setengah hati opung ya begitu dengar. Kemudian juga yang kedua karena saya sambi-sambi ya, kata sambi-sambi sehingga tidak totalitas. Tapi insya Allah mudah-mudahan karena besok lagi kalau tidak mendadak itu bisa kita optimalkan. Ini yang perlu kita tambahkan menurut saya dari kacamata saya, gitu kan, dari yang guru lainnya mestinya memberikan masukan juga atau memberikan beberapa saran-saran untuk perbaikan. Nah, yang umum Bapak Ibu dalam teknis open class ini monggo, karena SMA 1 ini kan sudah komunitas belajarnya jalan ya. Nah, kalau bisa peran observer itu juga diambilkan selain teman-teman pada satu komunitas yang sama. Kalau dulu kan MGB gitu ya, itu bisa diambilkan dari komite
komite yang mereka tahu tentang pengelolaan pembelajaran. Kalau SMA 1 kok nggak kesulitan ya cari untuk itu, karena di kegiatan sekolah penggerak itu memang kita bisa dan harus menghadirkan narasumber dari beberapa, gitu kan? Dan bisa diambilkan. Kemudian juga bisa dari tadi Pak Taufik siapa ya yang kemudian mau minta sekolah lain, Pak Taufik ya. Nah, Pak Taufik tadi juga itu Pak nggak usah setengah hati, kalau bisa kita tentukan waktunya, kita undang juga, kita ajak juga dalam tapi jangan cuma terakhir koyo aku gitu kan, sejak awal gitu, diikutkan sejak awal. Mana-mana yang mau, atau kalau misalnya di dosen perguruan tinggi ya lebih bagus lagi gitu kan, ngancani pengawas. Aku sih mau karo dosen nah, ini calon-calon dosen nek sesuk pensiun begitu yang saya bisa tambahkan. Tapi luar biasa saya apresiasi SMA 1 alhamdulillah. Terima kasih Pak Indra, terima kasih Bu Fajar. Ini dulu PIGP-nya dengan saya lupa kemarin. Alhamdulillah sudah PIGP memang sudah bagus beliau, gitu kan. Tinggal diasah-asah saja dan biasa, ya, mohon maaf Bapak Ibu ini biasa. Nanti teman-teman lain Pak Fajar, Bu Fajar, Pak Indra, ini teman yang lainnya juga mungkin sama gitu kan. Mau nyawang di luar pinter ngomong gitu kan, daripada ngelakuin apa-apa aku mulang gitu kan. Salah tadi. Ini saya nunggu yang IPS. Apa ini IPS nunggu ada? Oh, udah kemarin. Oh, kamu kan diundang ya? Karena bukan pengawas pembina gitu. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Alhamdulillah tak nunggu ya masih IPS. Nggak apa-apa, mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu yang kemarin diharapkan jadi observer pada para sekolah untuk bisa diberi waktu untuk memberikan masukan-masukan. Kemudian endingnya ini kan sebetulnya perbaikan proses pembelajaran. Nah, pembelajaran itu jangan cuma dari saya dengan Pak Komen, lebih dari teman-temannya yang setiap hari mengikuti gitu kan. Tapi ini kan mengikutinya lewat video. Nah, apa-apa. Ada yang langsung. Oh, ada yang langsung berapa? Kami laporkan. Orang itu loh di video. Oh ya salah ya. Mohon dimaafkan ya, saya kurang totalitas lihat videonya karena nggak nampak gitu kan. Syukur aku diundang lah sesok gitu ya. Waktunya. Tapi jangan bilang Juli. Wes aku terima prai kalau Juli wes kontraan Terima kasih. Mohon maaf. Itu aja dari saya. Monggo Bapak Ibu yang lain yang merasa menjadi observer di kelas untuk kita optimalkan gitu, semaksimal mungkin jadi jurus yang luar biasa bagi kita. Sayangnya saya ini melukro ya melaksanakan penelitian gitu kan, melukro. Padahal penelitian kan bagian penguatan dari ini kan. Ini persis ini. Karena saya yang lesson study itu sudah lama banget dengan teman-teman waktu saya masih mendampingi juga di SMA DKR ya. Bila itu dari saya, waridaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Bu, satu lagi bisa Bu ya. Bapak Ibu, karena predikat label kita itu sebagai PSP, ukurannya itu adalah PNM. Oh iya. Monggo nanti Pak Taufik diusahakan yang praktek-praktek baik seperti ini kalau bisa diupload di praktek baiknya di PNM. Itu akan menjadi nilai tambah sekolah kita. Karena kalau Bapak Ibu mau menggunakan PMM-nya mungkin tidak begitu kena karena materinya terlalu gampang untuk Bapak Ibu, tapi monggo di praktek baiknya kegiatan open class ini ditautkan di PNM-nya, sehingga nanti SMA 1 akan menjadi, karena nanti ukuran Pak Kepala, ukuran keberhasilan sekolah itu nanti ada beberapa, yang salah satunya adalah seberapa ke sekolah itu bisa masuk di PNM, kemudian di raport pendidikannya dan lain-lain. Bahkan kami pengawas besok Bu, itu nilainya akan dilihat dari signifikasi kenaikan raport pendidikan di Permen Pan RB 1 2023 yang tentang kita nggak usah lagi pakai jumpa. Bapak Ibu nanti kan PMO Bu,
meningkat otomatis itu loh, otomatis itu 3 tahun munggah pangkat terus. Artinya apa Pak? Ya, sehingga pihak karo Pak Topik karena itu ekspektasi pimpinan 10 tahun nanti kita nyalin ibu gitu. Alhamdulillah, jadi Bapak Ibu masih peluangnya masih banyak sekali. Monggo Ibu, Bapak untuk kegiatan open class ini sekali lagi kalau bisa ditawarkan di PLN sehingga nanti menjadi nilai tambah bagi SMA kita. Terima kasih Bu. Oke, berikan aplaus kepada Bapak Komet dan Ibu Sri Wahyuni. Oke, terima kasih kepada Bapak Komet dan Ibu Sri Wahyuni atas ilmunya yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan bisa memperbaiki dalam pembelajaran kami berikutnya. Baiklah Bapak Ibu, walaupun sudah didahului oleh Bapak Komet dan Ibu Sri Wahyuni, Bapak Ibu adakah yang ingin menyampaikan tanggapan untuk para guru model? Oke. Dengan matematika, dengan umum. Baik, terima kasih. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kami menyampaikan apa yang menjadi apresiasi kami terhadap 2 teman kami, mohon maaf karena ada beberapa hal yang kami harus, menurut saya sampaikan Pak Komet dan Bu Sri. Ada sesuatu yang memang belum kami sampaikan sehingga wajar jika misalnya ada beberapa hal yang belum diketahui oleh Bu Sri maupun Pak Komet. Kami laporkan Bapak Ibu bahwa kegiatan open class ini didahului dengan 3 kali persiapan. Jadi sebenarnya proses dari perencanaan itu dilakukan tidak hanya oleh guru model. Jadi mulai dari orientasi awal, kemudian 2 kali pertemuan, kami sudah membentuk rumpun-rumpun, kemudian di masing-masing rumpun berdiskusi. Salah satu yang menjadi orientasi kami di komunitas Eka Sukma atau Eka Mas Sukses Bersama ini berdasarkan kegambangan kami terhadap proses pembelajaran terdiferensiasi. Para teman-teman itu ingin membuat sebuah seperti apa sih role model dari proses pembelajaran ini, maka kemudian keluarlah program ini di Eka Sukma. Kemudian dari proses pembelajaran ini ketika dilakukan diskusi, dari sekolah meminta bahwa nanti karena teman-teman itu, anggota Eka Sukma itu menginginkan role model, maka kemudian proses pembelajaran terdiferensiasinya untuk 4 guru model dari yang muncul dari 4 rumpun ini harus berbeda, baik dari keragaman yang diambil maupun elemen diferensiasi yang diambil. Maka kemudian dari semester 1, semester 2 itu berbeda, termasuk untuk yang sekarang. Jadi mulai dari keragamannya itu yang minatkah, kayak belajarkah, kemampuan awal dan seterusnya itu disinkronkan dengan elemen mungkin proses, konten maupun produk atau mungkin bahkan lingkungan. Ya. Kemudian selanjutnya bahwa di perencanaan kami berharap dari apa yang sudah dilakukan orientasi awal itu, di rumpun itu memang modul ajar itu hasil dari kerja dari rumpun itu gitu. Walaupun mungkin kalau saya boleh menjawab Pak Indra bahwa hasil yang dibuat Pak Indra itu finalisasi dari diskusi di mana terjadi taruh ulur yang sangat pelik menurut kami, karena kami punya dokumennya bahwa apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Indra, Bu Fajar, kemudian Bu Murni dan Bu Eko itu hasil dari diskusi teman-teman. Tetapi memang finalisasinya itu memang ada pada guru model yang kemudian guru model bahkan mencari narasumber yang tidak hanya di rumpun itu. Misalnya bertanya ke Pak Ari
Haris yang ini sudah menjadi narasumber di mana-mana untuk proses pembelajaran berdiferensiasi. Apakah memang langkah-langkah Sintak yang sudah dilakukan ini sudah mengakomodasi seperti itu? Demikian Pak Komet gitu ya. Kemudian kami sampaikan bahwa untuk anggota kami laporkan bahwa kami memang belum berani untuk mengundang dari eksternal, karena ini adalah kami di Eka Sukma itu menjaga hati ibaratnya agar kami belajar, tetapi kemauannya seperti apa, demikian mohon internal dulu. Maka kemudian kami tidak membuat link untuk diakses eksternal, termasuk observernya Bapak Ibu, sehingga mohon maaf di kegiatan ini kami memang tidak mengundang observer dari luar, karena itu keinginan dari teman-teman. Internal dulu sehingga kami bisa lebih settle gitu seperti apa proses pembelajaran terdiferensiasi. Demikian. Kemudian mengapa kami tidak upload di PLM, ini juga menjadi salah satu kemauan. Nanti setelah kami sudah yakin gitu, maka kemudian sambil diajari oleh Pak Iqbal, di sini ada narasumber PNN yang sudah didiklat untuk mengajari bagaimana mengolah video itu secara individu dan akhirnya terpaut di PNN gitu. Tapi ada beberapa catatan yang luar biasa. Terima kasih atas masukannya, mulai dari perencanaan, langkah yang kami harus lakukan, sampai di kegiatan-kegiatan lain yang harus kami lakukan lewat langkah-langkah di lesson study. Selanjutnya kami ingin menyampaikan apresiasi kepada teman kami berdua. Untuk yang pertama dari Pak Yuda, di kegiatan yang sudah dilakukan, kami hadir di situ. Kami laporkan Bapak Ibu lagi bahwa di kegiatan Pak Indra itu ada 5 observer yang memang itu guru yang memang kami memberi keleluasaan untuk yang tidak mengajar di hari itu untuk hadir di situ. Sedangkan Bu Fajar ada 6 guru yang ada di dalam kelasnya Bu Fajar ini. Salah satu guru itu adalah saya, 2 teman saya hadir di situ. Yang Pak Indra, saya melihat memang di kegiatan mulai dari awal, kemudian di kegiatan selanjutnya memang sesuai dengan apa yang sudah dirambukan, yang sudah direncanakan oleh Pak Indra. Hanya kami ingin ada efek yang dihasilkan tadi walaupun sudah dijelaskan. Ketika misalnya saja untuk yang kelompok yang ini yang A ini itu kan juga mencoba apakah tidak memungkinkan ada kolaborasi atau tutor sebaya dari yang kelompok advance yang itu kan jago-jago itu mengajari untuk yang scaffoldingnya tidak hanya dari guru yang bersangkutan, tetapi apakah tidak memungkinkan gitu, karena kami melihat di saat observer itu mengamati itu anak-anak yang advance itu mumpuni untuk mengajari untuk yang yang misalnya kadang-kadang memanturkan bola saja masih gloyor-gloyor kemana gitu. Apakah itu tidak memungkinkan? Itu untuk Pak Indra. Tapi luar biasa dari awal sampai akhir kami melihat memang hasilnya memang bisa terlihat. Dan untuk yang selanjutnya untuk refleksi memang untuk dua-duanya ini memang kami melihat belum maksimal, sehingga kalau ditanya dia gitu, apakah tidak menggunakan instrumen atau alat yang kemudian kalau hanya satu mengatakan ya cukup menyenangkan itu mungkin dikuat lebih jauh gitu, menyenangkan seperti apa gitu, matematika yang disebut menyenangkan itu seperti apa, cukup menyenangkan seperti apa gitu. Kalau saya kok kepo seperti itu sebagai seorang guru gitu untuk bisa lebih jauh gitu. Atau kita mau, kalau misalnya anak tidak mau mengungkapkan ya pakai Google Form, sehingga benar-benar proses pembelajaran kita di kegiatan itu refleksinya itu bisa kita gunakan sebagai perbaikan untuk kedepannya. Maka itu tidak tergelitik untuk itu gitu. Kemudian kami mengamati kebetulan di pembelajaran pertama seperti itu saya mengikuti. Jadi
di pembelajarannya Bu Fajar Ilmi itu memang saya lihat di asesmen itu memang ada kemungkinan di asesmen awal. Saya ini belajar, ini pembelajaran yang saya dapat gitu ya, insight dari saya itu adalah dari beberapa tahapan asesmen teman-teman dari Bu Fajar Ilmi itu ternyata bisa membuat perubahan kelompok. Kalau saya itu sangat memungkinkan gitu. Ternyata dari 2 kali melakukan kegiatan itu bisa berpindah loh, dari anak yang sedang terus menjadi tinggi gitu. Dan di pembelajaran Bu Fajar Ilmi yang luar biasanya, anak-anak yang advance itu dengan sukarela itu mengajari yang anak-anak yang sudah Bu Fajar Ilmi kan hilir mudik tuh, scaffolding di kelompok yang di dekat yang sisi sebelah barat gitu. Beberapa anak di kelompok tertentu itu karena nggak sabar nunggu Bu Fajar Ilmi itu ngajar di 2 kelompok yang lain gitu ya, mendampingi itu, dengan serta-merta anak itu luar biasanya itu datang ke kelompok yang advance gitu, dan dengan sabarnya anak-anak yang pintar itu ngajarinya gitu, ini. Jadi persamaannya itu seperti ini. Oh iya, terus berarti gini nih. Oh iya, seperti itu. Sehingga anak-anak itu sangat terbuka sekali. Itu yang hal yang saya lihat itu fenomena yang menarik di pembelajaran Bu Fajar Ilmi. Hanya memang generalisasi itu memang cenderung didominasi oleh guru gitu. Mungkin ke depan itu bisa melibatkan siswa gitu. Demikian, tapi luar biasa saya melihat di 2 teman kita ini, teman-teman itu luar biasa di proses pembelajarannya, plus untuk berdua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan? Dari rumpun mata pelajarannya, Ya, dari rumpun mata pelajarannya, Pak Alex mungkin? Saya kami dulu Oh, oke. itu ini atau yang jadi observer atau Yang observer Yang ini tidak observer. memberikan masukan belum ya? Untuk ini? yang menjadi kami, jadi kami itu tidak berani mendekat itu. Melihat itu sudah pakai GeoGebra ya, gitu. Kan pakai alat juga, jadi belajar itu pakai alat aplikasi matematika yang kemudian itu sangat memudahkan gitu. Tapi kok ini di video ini nggak kelihatan ya, padahal kami lihat gitu. Jadi gurunya versi maksudnya hasil dari apa yang diamati oleh observer itu tidak bisa Sampai tidak ke baik Bapak yang Ibu gurunya. segi maupun Ini refleksi kami. belum yang Belum ya. benar-benar dan teman-teman nah ini PR-nya sekolah kan sebenarnya hari ini presentasinya itu hari ini. Iya. Jadi masing-masing menyampaikan dalam bentuk diskusi kalau kemarin gini aku gini kesimpulannya ini terus diperbaiki gitu kan, intinya kan seperti itu. Jadi masih satu tahap ya, mungkin perlu ditambah waktunya saja besok kalau kegiatan seperti ini memfasilitasi observer yang berapa kemarin ikut untuk mendiskusikan, ada kesimpulan, kemudian jangan berhenti satu siklus. Kalau itu model pembelajaran kan meskipun elemennya beda bisa terpakai lagi gitu, orangnya beda ya nggak apa-apa. Nah itu misalnya, tapi karena endingnya perbaikan pembelajaran, perbaikan bisa dilihat kalau diperbaiki. Nah kalau tidak perbaiki gimana kita bisa mengukur gitu kan? Nah, meskipun paling tidak perbaikan di rencana pembelajarannya ya, di modulnya. Ini Pak, terima kasih ya, waktunya mepet banget, tuliskan aja. Tapi luar biasa betul ini, dan guru-gurunya saya elok banget. Kalau saya melihat dari sudut pandang saya sendiri, nggak harus takut untuk eksternal, kemudian juga di PMM ya. Kalau saya, tapi kalau teman-teman kan masih, aduh jangan-jangan nanti dilihat orang gini-gini, paling dikomentari dan itu kita ini saja ya.
ambil baiknya aja, biasa. Mesti apapun, bagaimanapun baiknya kan mesti ada masukan. Sekelas SMA 1 Wonosari, gurunya ya semangat saja, masuk aja gitu kan, minimal ngatur aja yang dari eksternal gitu. Aku dianggap eksternal ya ya bertahan, tapi luar biasa ya, alhamdulillah, terima kasih sekali. Bukan laporan, jangan melengkapi, melengkapi apa yang tadi saya tantu orang itu kok orang kita ternyata kelihatan. Alhamdulillah Pak Taufik, senang ya kita punya guru yang luar biasa, punya niat baik untuk perbaikan pembelajaran. Selamat, tetap mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran kemudahan. Amin. Kami tambahkan sedikit saja karena sudah diucapkan. Ini memang kami itu tidak memiliki karyawan yang ahli IT. Dulu punya Pak Santoso, dan pindah ke Sulawesi. Dan itu menjadi problem. Saya sudah menyampaikan Pak Kepala Balai, Pak mohon izin untuk menerima karyawan tidak tetap khusus untuk IT. Waktu itu sudah sampaikan, dan hukum itu sudah setuju untuk mengangkat apapun resikonya walaupun dilarang berkali-kali, tapi kita butuh. Kemudian Pak Kepala Balai ditanya, Pak Kepala Balai, ya, kalau saya nggak apa-apa, terus aku tak ingin. Kemudian beliau disampaikan dalam rapat Pak Kepala Dinas dilarang. Nah, padahal itu salah satu kelemahan kami di semasa lalu adalah tidak ada kader. Cuma untuk mengoperasikan itu dulu 3, minimal 3 kamera kita ada, tetapi ternyata karyawan yang ada itu yang bisa cuma 1, Mas Leon saja. Kalau Pak Iqbal bisa, tapi kan kesibukan mengajar, kesibukan tugas tambahan sebagai sekretaris tim fasilitasi proyek itu sudah sangat menyita. Maka tadi ada apa namanya momen-momen yang tidak bisa tergambar. Jadi menjadi PR kami bagaimana supaya jadi kalau misalnya dari pembelajaran kemudian bisa diupload ke di PMS itu kan harus proses olah. Dan saya coba untuk misalnya saya coba satu pembelajaran, saya coba telepon ke salah satu vendor yang sering dipakai anak-anak itu kan makanan dan sebagainya, minta hanya 1,5 atau 3 juta biayanya untuk merekam supaya semua komponen, semua lingkungan bisa terekam, itu butuh 3 juta. Nah itu kemudian generator itu generator. Nah kami sedang mencoba melatih ya, terutama di sini Mbak Hesti itu kita coba untuk latihan. Ada nggak Mbak Hesti? Ada di sini. Ya, kita coba untuk latihan mengoperasikan beberapa alat apa namanya kamera dan sebagainya sudah kita. Tapi walaupun masih proses, belum sebetulnya belum semuanya bisa bagus. Jadi ini masih proses. Jadi memang biasanya kami seperti itu Pak untuk mempersiapkan seperti itu. Untuk memproses film sing bisa cuma Pak Asriato dan Pak Iqbal. Padahal Pak Asriato sudah mengolah data begitu banyak itu ada di Pak Asriato. Namun kiranya nanti dalam forum-forum yang lain itu mohonlah untuk diizinkan walaupun cara itu kota bagaimana aturannya. Kalau misalnya kita hanya 1 tahun komite terus tidak apa-apa, nanti perpanjangan nanti yang penting untuk sudah tercukupi untuk betul juga digitalisasi cukup ini seperti ini. Demikian ini apa yang menjadi salah satu kendala kami sehingga di dalam proses dokumentasi tidak bisa maksimal. Demikian Bapak Ibu tambahan dari kami. Bahkan untuk semua dokumen mohon untuk bisa diselamatkan ya, menjadi sebuah laporan. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu karena waktunya sudah lewat. Jika Bapak Ibu ada yang memberikan kritik, saran dan tanggapan untuk kedua model Ibu Fajar dan Bapak Indra nanti bisa disampaikan secara langsung. Oke, menginjak acara yang ke-5, menyampaikan sertifikat guru model kegiatan open class tahun pelajaran 2022-2023 kepada guru model yang saya sebutkan, mohon kesediaannya untuk bisa ke depan. Dari rumpun IPS, Ibu Suprihatin Eko Rahayu. Dari rumpun bahasa, Ibu Murni Dwi. Dan dari rumpun IPA, Ibu Fajar Elmi. Rumpun umum, Bapak Indra Kardia.
kepada guru model silahkan untuk ke depan dan dimohon untuk kepada Bapak Kepala Sekolah memberikan penghargaan berupa sertifikat kepada guru model. Mohon maaf, Bu Nurli baru Zoom karena saya tidak pas. Ketiga ini pas. Di sini Bapak aja. Iya, Bapak saja. Cukup Bapak. Nanti saya fotonya Monggo sih, santai aja. Fotonya nanti saya di Itu ya sudah kelihatan. Ya. Tadi itu tuh. Begitu ya. HP-nya grogi. Oh, Bu Murni. Miss. Sudah selesai dulunya. Ya, seimbang kanan kiri. Mohon untuk didampingi para pengawas. Dan Pak Aris karena reviewer yang semester 1 juga Pak Aris untuk Harus isi boro. Ini diwakili saya mau menerangkan pendidikan ke Jogja. Besok ada pendidikan khas kejogjaan Bapak. Kalau tanya Ada sertifikatnya kelihatan, biar kelihatan. Seperti itu kan. Dari buatan Pak Indra diperlihatkan nih. Kan Pak Komen nutupi. Satu, dua, tiga. Ada gaya lain? Gaya dong. Gaya. Satu, dua. Oh, literasi. Satu, dua, tiga. Ada lagi? Cerdas. Oh, cerdas. Jumlah Pak. Dua. Ya, satu, dua, tiga. Ada lagi? Itu Pak Aris beda tangannya. Boleh, satu, dua, tiga. Jogja istimewa. Jogja istimewa, satu, dua, tiga. Ada lagi enggak? Latihan Islam. Oke, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Dan acara selanjutnya adalah penutup. Untuk kegiatan review open class yang kedua ini, marilah kita berdoa menurut agama dan apa yang kita masuk. Berdoa mulai. Cukup sekian
Yang kedua ini